saya hormati jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli amrin bila tawadim muta'allim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli amrin bila tawadim muta'allim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli amrin bila tawadim muta'allim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram ya rabbal 'alamin. Para bapak, para ibu, jemaah salat subuh rahimahumullah. Kajian subuh ini setiap Ahad. Ahad pagi Insyaallah. Nggih, selama Ramadan. selama Ramadan. Ya. Yang pertama kemarin juga Yang pertama belum ada Ustaz. belum ada. Nggih, Yang pertama saya. jenengan yang pertama. Mudah-mudahan tidak salah kita berbicara iktikaf di sini, iktikaf qarabil. Mudah-mudahan niat kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai amalan yang diridhoi kelak di akhirat dan diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimahullah. Temanya kemarin betul-betul gara-gara akal asal sama tersangkanya kedua itu. Saya mau buka kitab Arba'in Nawawi. Ustaz sudah sering di kitab yang si tematik ini pun disepakati merajut harmoni dalam masyarakat ini yang kita besar kultural. Maksudnya adalah
Indonesia ini sudah kita pahami sukunya banyak. Yang hadir di sini saya yakin ada yang tidak dari suku Jawa, sudah ada yang mana. Artinya keragaman budaya di Indonesia ini sangat banyak sekali. Kemudian disangkut pautkan dengan Islam, ajaran Islam. Bagaimana kita menyikapinya dengan keberadaan budaya bermacam-macam adat istiadat. Dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Subhanallah. Hai manusia, sesungguhnya kami, katanya Allah, menciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Kodrat kita saja dengan pasangan kita sudah laki-laki dan perempuan. Ustaz, kalau jodoh lah sampai akhir hayat ya tidak apa-apa. Tapi kodrat manusia berpasangan. Banyak ulama yang sampai akhir hidupnya itu habis untuk mencari ilmu, untuk meramut ilmu, sampai gak kober lulus pasnya. Banyak sekali, banyak sekali. Ya pilihan. Tapi kodratnya manusia diciptakan dalam keadaan pasangan laki-laki dan perempuan. Saat kalau laki-laki laki-laki ada, yaitu nomor penyakit sakit harus disembuhkan. Perempuan dan perempuan itu bukan kodratnya manusia, bukan. Saya ada teman S10, akhirnya sudah punya dua anak, ternyata dia ini senang dengan laki-laki. Saya kaget. Di berita itu kan bumbu itu, saya kira wah mosok sih. Ternyata ada teman saya sendiri, kaget saya gitu. Masya Allah, lah itu ternyata ada punya anak juga. Sekarang di gara-gara istrinya tahu kebiasaannya itu, dia minta dicerai. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kita bisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kodratnya laki-laki, ya anak perempuan ya perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Kemudian ayat selanjutnya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ayat ini agak unik. Pertama dibuka dengan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal ladina amanu. Hai orang yang beriman, hai manusia, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan laki-laki perempuan. Sifatnya sosial, universal. Yang diajak ngomong ini belum tentu orang yang beriman. Kemudian ayat di tengah-tengahnya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Selesai Allah membahas tentang kodrat manusia, bersuku dan berbangsa, dia saling berkenalan. Kemudian ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimensi. Jadi kalau bisa disimpulkan di sini, Allah membahas dulu tentang hubungan hablum minan nas. Hablum minan nas di situ harus didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang tersimpan, inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Jadi hubungan kita, ta'aruf kita dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun, dasarnya adalah at-taqwa. Jamaah salat subuh rahimahullah, ada
hadis yang lain yaitu Hurairah radhiyallahu anhu qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia ngomong sedikit atau diam. Ngomong sedikit atau diam. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim yukrim dhaifah. Ini menunjukkan bahwa satu paket. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan. Kedua-duanya harus beres. Ya syaratnya menjadi orang yang baik, soleh kepada Allah, juga soleh kepada tetangga. Jadi tidak bisa ada istilah yang penting aku api ambil uang gak dari uang, masalah sholat gak sholat kan urusanku sih. Tidak ada saudara kita yang mulai bisa. Orang soleh itu harus soleh kepada Allah dan soleh kepada tetangga, baik dengan Allah dan baik dengan tetangga. Sampai ada cerita Imam Hasan al-Basri punya tetangga Nasrani, bukan Muslim. Imam Hasan al-Basri punya tetangga, waktu itu diceritakan rumahnya itu susut. Hasan al-Basri di bawah, tetangganya yang Nasrani itu di atas. Ibarat sekarang rusun. Nah, ternyata tetangga yang Nasrani yang di atas, kamar mandinya itu bocor. Bertahun-tahun bocor. Tidak tahu. Tetangga yang Nasrani tadi tidak tahu kalau kamar mandinya netes di rumahnya Hasan al-Basri. Setiap malam Hasan al-Basri itu mengambil timbul ember untuk nadai tetesnya setiap malam. Ya pokoknya kalau bocor ibadah. Berjalan 20 tahun. Masya Allah, Hasan al-Basri. Kalau sekarang ada tetangga kayak begitu, apa kita lakukan? Gak ngenteni seminggu bisa bengi bocor atau rembes. Kode tangga ini, sesuk lalu dipanggil. Pak, mohon maaf Pak. Mana begini. Kok gak ditandani seminggu ditandani Pak? Agak tinggi lagi nadanya. Karena merasa hak kita terganggu oleh yang dilakukan Hasan al-Basri ini mendel, diam selama 20 tahun. 20 tahun bocor juga. Kira-kira kita dengan tetangga kita juga. Kamu sosoran. Kalau di perumahan ini kan temboknya mepet nih, tembok. Sing ngembes itu kemudian rembet ke tetangga kita atau tetangga kita bocor merembes ke tembok kita. Dulu temboknya atap jenengan aman. Ternyata yang terembes adalah atap tetangga juga buka duit nopo. Akhirnya tembok jenengan ya bakar katut sampai nembus ke lantai jenengan. Saya yakin di ono paling sisi menang. Tapi saya yakinnya justru ember jenengan nak ngomong kata Pak, mohon maaf Pak, ini. Oh gitu. Kita dalam rangka melindungi hak. Kalau Hasan al-Basri mendel, diam selama 20 tahun bocor juga. Kemudian suatu saat Hasan al-Basri sakit, tetangganya nanti ini tidak tahu, ini tombol ini tidak tahu, dijemput. Ketika masuk kamarnya lagi masuk langsung keluar. Orang ada tanya kepada Imam Hasan al-Basri, wahai Pak Hasan, sudah berapa lama netes air? Tetangganya sudah langsung tahu. Sudah berapa lama panjenengan seperti ini?
sabar 20 dakwahnya itu soft sekali, halus sekali, dintanya 60 tahun Pak, gak berat. Insya Allah luar biasa, sabar luar biasa. Akhirnya berdua masuk Islam. Insya Allah luar biasa. Kalau ada orang baik, karena kebaikan kita, baik insya Allah kebaikan orang tadi akan mengalir kepada kita. Ganjarannya itu dulu juga mengalir kepada. Nah sekarang enaknya itu popularitas tinggi atau rendah. Ini zamannya politik. Setelah itu popularitas tinggi akan sing kenal. Tapi kalau tidak bisa menjaga pertemanan dan pertetanggaan kita, hasilnya adalah di akhirat bisa kita jadi protes. Contoh apa? Jadi takbir, kira-kira enak ya? Resikonya besar. Diprotes masa perumahan, di demo masa perumahan, gak cocok ini diprotes. Besok nih simbol suara domisi itu abaan atau jamaah biasa. Ini singkat Pak. Jamaah sing biasa istiqomah jamaah, tidak pengurus betul jamaah. Dengan para pengurus sing ngurusi bendino alat bendino ini. Kalau dulu kalau tidak jam 1 lebih siap-siap ini juga insya Allah. Mudah-mudahan dicetak pahala. Lah kira-kira saudara-saudara kita yang mengurusi umat popularitasnya tinggi, itu kira-kira besok di akhirat sing mlebu swarga di sini Pak? Abaan atau jamaah sing gak tahu protes, gak tahu apa kok sholat. Gitu sih Pak. Abaan karena banyak pahalanya mengatur orang banyak, atau orang yang tidak pernah ngatur tapi soleh dengan dirinya sendiri. Kalau abaan solehnya adalah soleh kolektif, ngatur mengakai, sengaja diprotes. Kalau salah satunya tadi jamaah yang hanya fokus pokoknya jamaah karena enggak. Kedua-duanya punya risiko, punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau kita ngurusi orang banyak, jadi pemimpin, jadi tokoh masyarakat, itu juga ada plus minusnya. Pengen terkenal enggak apa-apa, yang penting bisa menjaga diri dan bertanggung jawab. Karena jangan sampai terkenal sak kecamatan. Kata 10 menit itu lawan Pak. Nilai yang hadir di sini itu ikhlas kabeh, baru ngomong kayak ikhlas. Oh, sakit dan lain sebagainya. Atau yang saya sampaikan salah. Maka risiko saya lebih besar. Tapi soleh saya secara jamaah, secara sosial lebih baik daripada sholat baik dengan Allah, tapi kebaikan dengan kolektifnya, dengan tetangganya belum tentu nilainya 9. Kalau abaan nilainya 9 bisa meskipun kadang ono julukan yang lain sebagainya, tapi gak jelas. Kadang Muhammadiyah, kadang Salafi, kadang ekonomi muslimin dan lain sebagainya. Wis politik identitas kita buang. Kalau di amannya teman-teman di NU, tapi saya tadi mau pakai kolot apa enggak bingung saya. Itu bingung. Padahal kalau mengacu imam-imam kita itu ukhuwahnya luar biasa. Ukhuwahnya luar biasa. Dari Bahas, dari Imam Syafi'i luar biasa. Imam Syafi'i yang biasanya nurut gara-gara ketemu dengan Imam Abu Hanifah kemudian gak itu. Nah kalau dikatakan gak jelas ini, jadi ini mengandungkan nurut atau gak mau. Imam Abu Hanifah juga begitu. Gara-gara menghormati Imam Syafi'i, biasanya gak nurut, akhirnya prinsipnya yang dipegang itu dikalahkan karena ukhuwah dengan teman-teman. Lah sekarang Pak, kira-kira kebalik.
Sing di depan royongan mempertahankan prinsip imame NU. Imame enggak NU, Muhammadiyah atau yang lain yang tidak kunut juga jamaah melo. Ini sekarang Pak. Kalau zaman dulu imamnya itu menghormati Pak makmum, luar biasa. Jadi kalau sekarang ini sudah degradasi akhlak, degradasi penurunan saling menghormati. Kalau dulu kita menghormati orang lain, kalau sekarang kita minta dihormati oleh orang lain. Bayangkan para imam, para ulama itu ulama mazhab rela, bukan rela, bersedia mengabaikan prinsip dan mazhab untuk menghormati orang lain. Nah kalau sekarang, berarti saya tapi saya kuliah di Muhammadiyah, teman-teman saya di Muslim di PKS di sana juga itu pojok Islam itu di saudara semua. Tapi biasanya kita terbawa komunitas, terbawa kelompoknya. Sadar gak sadar pasti. Dan ini yang harus kita kering. Harus kita kalau semuanya sadar seperti itu, insya Allah kemajuan umat Islam, kebangkitan umat Islam akan di depan mata. Kalau ada kebangkitan umat Islam di depan mata, lalu kiamat. Enak, gak rukun saya kayak ini. Sekarang ini kondisi menurut saya tidak bagus, kurang bagus. Tapi saya yakin dengan kurang bagusnya ini, semua kelompok akan saling sadar. Gak mungkin uang kayak itu pasti setelah iman yazid wa ya iman itu naik kan. Bapak-bapak, rahimahullah. Jadi kalau melihat para pendahulu kita, imam-imam kita itu prinsipnya itu sampai dikalahkan gara-gara menghormati orang. Sampai dalam hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk mempertahankan prinsip. Prinsip tetap harus dipertahankan, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah menyempurnakan akhlak, bukan membenarkan yang salah. Bukan internal tidak internal, tapi menyempurnakan akhlak. Luar biasa. Jadi akhlak itu ya dasar utama. Ada terminologi bahasa, ada baik, buruk, ada benar dan salah. Kira-kira kalau ada baik dan benar, yang jauhkan mana? Kita kasih contoh. Ada perintah dan akhlak, yang jauhkan mana? Contoh kita bertamu kepada tetangga kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas udah berhenti, kaki kok kotor. Monggo masuk. Terus jebulkan sedikit mungkin dari rokok kita, saat kemudian mau kita masuk ke rumah tetangga kita. Monggo, kotor mana boten dari imam. Boten masuk. Ya kita lakukan apa? Nurut perintahnya tuan rumah. Atau kita menjaga akhlak kita gak usah biar gak kotor lantai. Yang didahulukan apa? Perintah dari tuan rumah, atau kita menjaga akhlak gak ngotori rumah. Ya kalau bisa dibersihkan monggo. Kalau keperluannya cuma sebentar, kemudian tambah merepotkan, ya mungkin kita terus surat dan yang lain. Ya tujuannya dulu. Contoh lagi begini. Ini cerita di waktu di guru saya. Ketika ada santri dengan gurunya, kan harus nurut ya. Perintah gurunya harus dikerjakan. Kemudian pas bonceng kiai di depan, sudah buku kabel, ada santri mengatakan gurunya. Kemudian di tengah jalan santrinya perutnya sakit pules.
ngerti ya, kita merasakan bisa ini ketika kita dulu kayak nggak benar yang benar. Kemudian saya dulu ngomong, aku nih kok manggil, ini tutup ya nggak benar. Mas gak apa untuk masih saya nggak apa untuk dong. Betul manggil kayak, untuk dong, nggak apa. Kira-kira dilakukan satu dulu, ngentuk tuh ngapain ya guru ini, atau berhenti kemudian pakai itu. Perintah gurunya adalah mas gak apa tetap masih saya nggak apa untuk. Ya ini terbukti yang kira dilakukan satu yang baik, berhenti kemudian meskipun perintah guru benar melakukan perintah, tidak melakukan perintah guru salah, maka dia baik menjaga akhlaknya tadi mundur. Meskipun ya ini ngomong betul menjaga akhlak, itu yang seharusnya kita lakukan. Dan dengan tetangga kita ya seharusnya biasanya dalam bermuamalah yang kita jaga adalah haknya, bukan hak orang lain. Ini yang sering-sering terjadi salah. Nah, dan dalam bermuamalah kalau mendahulukan akhlak, maka yang kita jaga adalah hak orang lain. Seperti Hasan Al-Basri tadi itu menjaga hak tetangga. Maksudnya gak diseneni, nyaman, tidak musuhan, itu hak tetangga, nyaman dengan kita. Siapakah orang Islam? Orang yang tetangganya, temannya itu selamat dari lisan kita. Ini gak diseneni, gak diberi, gak mampir dengan kita. Itu bermuamalah yang baik, mendahulukan seringkali kita ini dalam bermuamalah, bermuasyarah itu mendahulukan hak kita. Kalau hak kita terganggu, kalau hak kita terusik, kita sampaikan, itu kan hak saya loh, ya kan? Hak saya. Artinya hak kita minta kita tidak memperhatikan hak orang lain, minta dihormati, dimuliakan. Masyaallah muslimin rahimahullah, ada cerita satu lagi. Imam Ahmad bin Hanbal mungkin masyhur ini ceritanya bahwa pernah dipanggil, diundang oleh tetangganya, Pak Ahmad, kalau bahasa sekarang, nanti rumah saya, insya Allah. Setelah itu ke rumah, nyampe di rumahnya itu tuan rumahnya, ada apa sama saya? Loh, katanya saya diundang. Enggak, saya tidak betul jenengan. Oh ya sudah, pulang. Belum sampai di rumah dipanggil lagi, Pak Ahmad, jenengan ke rumah saya. Oh oke. Rumahnya lagi. Anda mau beli? Saya tidak ada perlu dengan jenengan. Ya sudah, pulang lagi. Sampai 3 kali. Yang terakhir, tetangganya tadi ngomong, Pak Ahmad, jenengan tak telur kemudian saya tidak ada butuh dengan jenengan pulang lagi. Kok tidak tahu? Iya, saya baik dengan tetangga, bukan karena tetangga saya, tapi saya baik dengan tetangga karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau sekarang itu ada hukum simbiosis. Kalau tetangga saya baik, saya baik. Kalau tetangga saya buruk, ya buruk saja. Jadi kebaikan kita digantungkan kepada orang lain. Masya Allah. Tidak ada perintahnya. Perintahnya adalah kita berbuat baik pada tetangga, meskipun tetangga tidak baik. Nah, ini konsep yang harus kita kerjakan yang pertama, bahwa niat kita untuk berbuat baik kepada tetangga adalah karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena transaksi baik. Kalau karena transaksi bahwa kebaikan kita digantungkan dengan orang lain, cik wong apik, cik wong elek, ya kan nggak punya prinsip. Kalau kita punya prinsip ya karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal koyok diprank, bukan diprank, kalau diprank kan karena seneng ini buat kerjai bener, kerjai elek tenang. Tapi nggak mau.
begini kita abaan, tetap mesem. Yang ketiga, atau Pak sampai ini ganggu ngomong Pak. Kalau kita jodohan Pak, jenengan ini kok suka begitu Pak, begini. Kita tetap senyum atau langsung menjas. Gak boleh begitu Pak, sampai itu merugikan orang lain, sampai itu begini loh, sampai itu. Yang kita lihat adalah orang lain, bukan kita sendiri. Andai kan ada zaman sekarang kayak gitu, Masya Allah luar biasa. Ini gawe tombol ini koyok dia masih tidak melihat tetangganya Pak, tetangganya apa bersikap jahat kepada kita, tidak melihat. Tapi yang dilihat adalah karena saya melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kebaikan kita jangan sampai digantungkan karena kebaikan orang lain. Biasanya kita kan begitu Pak. Kebaikan kita itu transaksi. Diakui waktu itu salah. Makanya ada konco akrab dan konco akrab. Karena kebaikan kita itu transaksi. Ada yang transaksi sosial. Ini bisa popularitas nggak ada masalah. Saya kan semuanya bisa kenal baik karena popularitas naik, misalnya biar naik. Atau yang sifatnya kapitalis bisa tinggi, tapi meskipun tapi ya. Kenapa? Oh, bisnis tambah ini apa lagi? Jadi seringkali kalau panjenengan ini terjebak berbuat baik kepada orang lain dan tetangga karena ada motifnya. Contoh, kamu tuh nambah tidak jadi terus nggak apa ya? Oh Pak Asep. Kebaikannya Pak Asep untuk kantor mau ngake. Kira-kira baik ya? Oh Pak Asep baik. Tapi belum itu niatnya dari sini. Oh takdir saya. Artinya yang dikejar adalah titel takdir. Dipertahankan, yo koyo dipertahankan bagi umat. Sing kafir, yo tidak. Kalau hanya mempertahankan popularitas sosialnya saja, ya pasti suatu saat akan kecewa. Pasti apa? Saya akan mendapati berpacel pada si asik. Tapi udah, tak keren. Masih gagal sih. Tapi niatnya Pak ikhlas karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tergantung apa saja. Jadi kadang-kadang kita baik dengan orang lain karena ada motif yang lain. Bukan seperti tadi. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jawab. Barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Tidak ada perintahnya kalau tetangga baik berbuat baik. Kalau tetangga jahat maafkan. Tidak begitu. Tapi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Artinya kalau berbuat baik kita itu loh karena Allah. Jadi digarai koncone dimulai itu sakar. Kalau ada yang berbuat jelek kepada kita, ya itulah alamat kita. Mau tersebut. Tapi kalau kita ladeni, wah ini enggak, ini wah harus ini, dengan dalil, dengan motif yang lain. Untuk menjaga apa. Tapi sebenarnya kita itu menjaga gengsi kita sendiri sebenarnya. Kalau kita benar-benar menjaga ukhuwah kita, saya yakin Pak Wis gak akan bahwa ini ya sudah jalan aja. Mas Muslim rahimahullah. Selanjutnya contoh lagi perjanjian Hudaybiyah. Itu Nabi transaksi kepada orang muslim atau orang muslim? Non muslim. Dalam perjanjian tersebut banyak merugikan orang Islam. Tapi Nabi mau. Artinya ada strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil, untuk memenangkan Islam. Jadi kok gak disingkat, kata-kata. Ada tahap-tahapan.
Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran menyampaikan bahwa ada beberapa cara bagaimana sih kita berdakwah. Yang kita lakukan dengan baik tangga ya, itu tadi. Yang pertama karena niat melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita yang pertama dalam menjalin harmonisasi di tetangga yang majemuk sekali di Indonesia ini, yang pertama kita punya memperbaiki relasi dan menjalin harmonisasi karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti lagu ini, kita mempertahankan hubungan ini karena menunda perpisahan atau sekedar lagu ini apa nih? Lagu pop itu apa? Yang terkenal. Kita mempertahankan hubungan ini karena menunda perpisahan atau hanya sekedar nongol itu. Artinya kita sebenarnya ya jangan seperti itu. Karena memang kita mempertahankan hubungan dia karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan transaksi, jika kamu baik saya baik, kalau kamu tidak baik saya tidak. Itu sudah sudah terkontaminasi dengan sosialitas atau kapitalis. Kalau ada untungnya kita baik, kalau tidak ya sudah, kalau usah. Kalau ini potensi relasi di usaha ini diwangi terus sing sitoke ini kebaikan kita bersifat transaksi, bukan karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, gembel, wong sugih, wong bangkrut, wong elek, wong Muhammadiyah, wong nopo mawon, ya selesai. Kita baik, gak urus apa. Yang kedua, sering kali kita memperhatikan bahasa ini politik identitas. Yang tadi kita lebih menjaga harga diri kita daripada harga diri orang lain. Yang dicontohkan oleh para imam kita punya prinsip. Imam Syafi'i merelakan mulutnya demi menghormati luar biasa. Kalau kita tidak, jadi orang itu sebenarnya kono, maka di mana-mana saya kono. Sama saya ke Muhammadiyah, ya kono. Karena saya dakwah, prinsip kita harus saya sampaikan. Nah ini kurang pas. Yang pas adalah kita menjaga hak orang lain. Bukan hak kita ketika diganggu, kemudian kita nyerang, tapi hak orang lain yang harus kita nomor satu. Dan yang terakhir dalam surat Al-Imran, Allah menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ مُتَوَكِّلٌ. Ini sering saya sampaikan ayat-ayat bagus. Fabima rahmat, maka sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lintah rahmat, kamu bisa berbuat lemah dan jadi dakwah yang kita lakukan setiap hari dimanapun kita berada, fabima rahmat, sebab rahmat dari Allah Subhanahu. Sebab rahmat diberikan kepada kita dan diberikan kepada orang yang kita dapat. Alhamdulillah, jamaah kita bertambah. Yang awalnya nambah maju dari sana ini 10 soft, akhirnya maju jadi 2 softnya maju. Atau yang biasanya kotak amalnya dari yang lain, intinya jamaahnya tambah banyak. Kira-kira itu karena takmir masjidnya yang sukses mengelola masjid atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para jamaah, kepada para takmir yang akhirnya menjadi kebaikan kolektif yang meningkat. Saya yakin yang kedua, fabima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa seperti ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersifat lemah dan
Tapi dalam memperjuangkan hak harus, kalau dalam perintah itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Yang diperintahkan itu ma'ruf atau kebenaran. Kalau ma'ruf itu kan kebaikan. Wa asyiru bil ma'ruf. Bermuasyarah dengan mereka dengan yang ma'ruf. Amar ma'ruf, bukan amar bil haq. Memerintahkan yang benar, memerintahkan yang benar-benar, tapi amar ma'ruf, kebaikan. Jadi kata ma'ruf itu ya kebaikan satu lagi, tapi didasarkan atas kebenaran ajaran agama. Kalau amar ma'ruf nahi munkar, bukan nahi batil, udah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bahasa yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sudah pas. Sering kita terjebak pada mendakwakan kita yang benar, mendakwakan yang benar. Jadi materi yang kita bawa ini kebenaran, mengatasnamakan kebenaran. Padahal itu benar. Padahal itu perintahnya adalah perintahkan kebaikan, ma'ruf. Tapi di situ maknanya ma'ruf juga bukan kebaikan sih. Pokoknya aku bisa bingung, tapi kebaikan itu didasarkan atas kebenaran agama. Yang pertama, bersikap lintah, lemah dan yang kedua, walau tafaddal ghalidhal qalbi, andaikan hai Muhammad kamu bersikap kasar dan keras kepada umat, la fadlu minhum, mereka akanlah menjauh dari banyak ulama, karena ulama itu orang setelah ulama sekarang cara dakwahnya berbeda. Ada yang sebetulnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ada yang keras seperti Nabi Musa. Musa itu Nabi disebut Nabi selalu keras. Ya dakwahnya tetap itu. Sampai Allah saja diprotes dengan Musa. Peristiwa Nabi Israel dan Fir'aun itu banyak sekali. Artinya metode dakwah itu tidak benar-benar. Kemudian kita yang didakwahi aku senang ini loh. Senang gak senang itu sebenarnya harus kamu doa. Oh ini baik. Karena model dakwahnya bermacam-macam. Yang terpenting adalah satu tadi bersifat lemah dan walaupun tafadhal ghalidhal qalbi, andaikan kita bersikap kasar dan keras terhadap mereka akan berpaling. Bukan lari secara fisik. Kalau lari secara fisik, apalagi contoh ada jamaah yang tidak keras, gak kerasa indah rumah. Bisa jahiliyah dong. Masya Allah, luar biasa. Masjid yang dipimpin oleh baru, Masya Allah, itu rumah petang dan sebagainya. Jahiliyah, terus aku pindah dong ini. Sampai artinya kita harus dakwahnya lemah dan Imam Hasan Al-Basri tadi itu mendakwahi tangganya yang Nasrani 20 tahun. Masya Allah, baru kena sama masuk Islam. Luar biasa. Jadi gak kena saiki, gak kena menit, gak kena embed, gak kena dengar bulan depan pasti bisa. Lemah. Kalau kita sudah kasar, keras pada mereka, yang menjauh. Bukan berarti lemah lembut gak punya prinsip. Nah, kembali lagi ke yang pertama tadi, bahwa kita berbaik kepada orang lain, menjaga hak orang lain, bukan menjaga hak kita. Harus digarisbawahi ini yang nomor 2 itu. Jadi kita berbaik kepada orang lain karena menjaga hak orang, bukan menjaga hak. Kalau menjaga hak kita ya. Selanjutnya, walaupun tafadhal ghalidhal qalbi lam fadlu minhum. Langkah yang ketiga, yang pertama tadi bersikap lemah, tidak kasar. Yang ketiga, fa'fu'an, kita maafkan. Nah, ini kadang-kadang kalau ada dengan jalan ada gak cocok ini, beda pendapat,
pilihan beda nomor calon capres itu jadi wilayah yang terus kita mungkin yang udah pilih presiden orang kok tapi semua bareng wis apa bareng stop bareng laku-laku goes bareng meskipun pilihan presidennya berbeda itu luar biasa. Jadi kalau tetangga kita orang yang kita dakwah itu mempunyai kesalahan harus kita maaf. Biasanya agak sudah saya maafkan, tapi dimaafkan itu tidak bisa, belum memaafkan. Yang ketiga memaafkan, yang keempat wastaghfir, kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, si A kemarin berbuat salah, mudah-mudahan doanya Nabi itu kepada umatnya itu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukkanlah kepada umatku karena mereka karena ketidaktahuan tadi maka dia melakukan kesalahan. Kok tetangga kita itu mau yang protesan diganggu didik oh karena tetangga saya tidak mengetahui ilmu tentang sabar, ilmu tentang mengendalikan diri. Lah kita yang tahu ini, ya kita akan maaf, kita maafkan, dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sering berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah tunjukkan mereka melakukan kesalahan jahiliyah karena tidak. Kalau kita bisa bersikap seperti itu aman kan? Loh, yang saya ingatkan itu profesor, S3 bisa berubah, S5. Tapi kalau tentang manajemen hatinya nggak tahu, ya nggak tahu. Tidak bisa berbuat baik dengan tetangga. Tetap saja dia nggak tahu. Sama jika saya SD, sampai SD atau SMP, SMA, tangga saya itu S3. Cik Ngeyel masih mempertahankan hak pribadi terganggu. Selanjutnya yang keempat, kelima, keenam, lintalantum kebalikannya adalah kasar. Yang kedua, lintalantum kita maafkan, wastaghfirullah, kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayatnya jelas terus sekali. Fabima rahmatin minallahi lintalantum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu 'anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Langkah yang berbeda. Tadi saya mana? Wastaghfir lahum wa shawirhum, kita ajak bermusyawarah. Kalau sekarang bacanya dialog, jangan ngomong enak-enak, bukan enak, jangan ngomong saya. Kalau sudah dijak ngomong, saya yakin Pak, bedo ambek nopian, bedo ambek nopil pun. Kalau sudah dijak ngomong, saya yakin ini pernah menyelesaikan konflik seperti itu. Wah, nopian, murid-murid, tidak pernah mencak. Nah, perlunya dia musyawarah. Karena kita kadang-kadang itu untuk jaga ego kita jaga ego kita, tidak jaga ibunya orang yang sering kita lakukan kesalahan kita. Wasyawirhum fil amri. Setelah musyawarah kemudian mufakat. Oke, yang kita A, B, C, D. Kita akan berdakwah begini langkahnya A, B, C, D. Kita lakukan akan begini. Baik takmir atau jamaah biasa, pasti punya planning, punya rencana yang kita. Nah, kita punya rencana itu fatawakkal 'ala Allah. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang merancang kita, tapi yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja rencana Allah lebih besar. Contoh dakwah apaan Pak Sek itu kok gak maju-maju. Saya pikir ada begini, di sana begini, dirancang. Gak hasil 10 tahun gak hasil.
Mungkin Allah punya rencana yang lebih besar. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah salat subuh rahimahullah dalam bermuasyarah, bermuamalah dengan tetangga kita, dengan saudara kita agar bisa harmoni baik dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia ini, keragaman suku yang luar biasa. Maka yang kita lakukan ulama adalah menatapnya, berbuat baik kita, meraih harmoninya itu karena apa? Popularitas kan, sosial kan, kapitalis kan, kita yang benar adalah karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa dalam bermuamalah dan bermuasyarah kita dahulukan menjaga hak tetangga. Jangan sampai haknya tetangga ini kita rusak gara-gara mempertahankan hak, seperti disampaikan tadi dicontohkan oleh Imam Al-Basri, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Mereka itu menghormati hak orang lain, mengalahnya kalau bermuamalah. Tapi kalau dalam hal ibadah, untuk saya tambahkan semua. Contoh, ada soal pertama bahwa dengan berdua di belakang, monggo Pak, tidak boleh. Mengalah dalam hal ibadah itu, monggo di sini ya. Nah, tapi kalau menghormati itu lagi. Contoh, sing imam, royoan ngalah atau royoan jadi imam yang benar. Jadi dulu. Kalau ternyata panjenengan tahu fikihnya, wah ini jadi imam mau ini, waduh, bahaya sangat gede bacaan ini dan yang lain. Maka jenengan harus nyalip Pak. Tidak apa-apa. Nah tahu gak bisa leceh. Nanti kalau tersinggung mereka imami biar jenengan gak terima. Imami 10 produk lagi gara-gara dengan saling ini proposal. Jajah. Musya. Setelah itu kebenaran kita sampaikan. Kalau sudah duduk musyawarah sampaikan kebenaran. Enak. Kalau belum jangan. Kalau belum duduk, belum selevel, kita masukkan materi kebenaran mentah. Sefrekuensi dulu. Nah ini kan diatur di frekuensinya. Musyawarah dulu. Kebenaran bisa akan tersampaikan. Dan yang terakhir, kami dari dengan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an ayat 150 bersikap lembut, tidak kasar. Kita maafkan kesalahan-kesalahan mereka karena mereka tidak tahu bisa melakukan kesalahan tersebut. Kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku yang mempunyai petunjuk. Dan berikan petunjuk. Yang terakhir, musyawarah. Kalau sudah musyawarah, melakukan rencana, dipasangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup ibu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Cukup ya, atau mungkin ada yang disampaikan, ada yang kalau tanya musyawarah tanya mungkin ada yang disampaikan. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Ibu, Pak Hasan. Mungkin ada yang tanya, satu dari kopinya dengan tanya-tanya. Sambil Ustaz ditutup doa mawar. Sambil. Oke. Jadi mudah-mudahan dalam ikhtiar kita mencari ilmu yang kita dapat dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tambah pinter, tambah ilmu, tapi tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita niat thalabul ilmi pagi ini, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah tasyari'iyah, ukhuwah wataniyah di lingkungan Masjid Al-Ikhlas, di lingkungan perumahan 5 Garden Estate dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa dhurriyyatina wa man hadara fi hadha al-masjid min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa la taj'alna qadimna kalimatan. Allahumma ja'alna wa inna amin wa min amin wa min syukur wa min muhibbin wa min muhibbika wa
وسلم إنك على كل شيء اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين اللهم ألحق حقا وارزقنا اتباعه وآمنا مقام عبادنا وارزقنا جنته اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ramadan bagi kata-kata saya berkata Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum meninggalkan masjid untuk menutup iktikaf pagi ini dari sholat subuh tadi sampai waktu suruh. Kami silakan untuk sunnah 2 rakaat. Dari takmir kami mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.